Ukuran pemusatan data oleh Ervina Rahmawati, SSD MPH. Jadi ukuran pemusatan data ini merupakan angka atau nilai atau data yang menjadi pusat suatu distribusi yang terdiri dari min, median, dan modus. Apa itu min? Min merupakan rata-rata atau nilai rata-rata distribusi yang sama dari sekumpulan dua atau lebih bilangan tertentu. Contoh pertanyaan seputar min yang sering kita jumpai dalam rekam medis. Contohnya yang pertama adalah berapa rata-rata kunjungan pasien rawat jalan pada tahun 2020. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan berapakah rata-rata nilai kepuasan pasien di puskesmas X. Untuk menjawab rata-rata tersebut, mari kita dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi min ini disimbolkan dengan X bar, yaitu tanda X kemudian ada garis di atasnya. Adapun penghitungan nilai dari min ya pada data tunggal, kemudian ada data berbobot dan data berkelompok. Min pada data tunggal ini merupakan data yang diperoleh apa adanya, berurutan ataupun acak, dan tidak dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Apabila terdapat n buah data yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, X5, bla 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 sampai Xn, min data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi X bar atau min sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah bla 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 tambah sampai Xn dibagi n atau jumlah dari data yang ada. Atau lebih sederhananya X bar sama dengan sigma XI per N. XI ini adalah penjumlahan seluruh data, kemudian dibagi jumlah data yang ada. Jadi N adalah banyaknya data, sigma XI adalah jumlah data pertama sampai data ke N. Sekarang kita bahas contoh soal. Pada tanggal 30 April 2021 terdapat 6 orang yang pulang dari puskesmas. Masing-masing lama dirawat pasien yaitu 7 hari, 6 hari, 4 hari, 5 hari, 5 hari, dan 3 hari. Dari sini kita bisa melihat jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasien yang dirawat, lama dirawatnya berbeda-beda. Ada yang sama juga. Kemudian pertanyaannya adalah berapa hari rata-rata lama dirawat pada periode tersebut? Optionnya A3, B4, C5, D6, E7. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita bahas soal tersebut. Diketahui data lama dirawatnya adalah 7, 6, 4, 5, 5, 3 hari. Banyaknya data 6, kemudian jumlah data maka kita tambahkan. Jadi sigma XI kita tambahkan 7 ditambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 3. Hasilnya adalah 30. Tadi rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Berarti kalau seperti itu sigma XI nya 30, N nya 6. 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Jadi rata-rata dirawat dari pasien yang pulang pada tanggal 30 April adalah 5 hari. Jawabannya adalah C. Kemudian data berbobot. Min untuk data berbobot merupakan data tunggal yang jumlah data atau bobotnya lebih banyak, sehingga perlu disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Apabila nilai N buah data yaitu X1, X2, X3 sampai Xn dan masing-masing frekuensinya adalah F1, F2, F3 sampai Fn, nilai min sekumpulan data tersebut sebagai berikut. Jadi X bar atau min sama dengan F1 atau frekuensi 1 dikalikan data X1, kemudian ditambahkan frekuensi 2 kali X2 tambah frekuensi 3 kali X3 plus bla 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 sampai frekuensi ke N kali N dibagi N atau jumlah data yang ada. Atau lebih sederhananya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Dalam hal ini sigma Fi ini yang dimaksud adalah N atau banyaknya data.
Oke. Selanjutnya contoh soal untuk data berbobot tadi. Tabel nilai BOR, bed occupancy rate, yaitu 10 bangsal pada rumah sakit X tahun 2020. Jadi nilai BOR di tahun 2020 pada rumah sakit X yang nilai BOR-nya 40%, terdapat 2 bangsal, 50% ada 3 bangsal, 55% ada 3 bangsal, dan 65% ada 2 bangsal. Berapakah rata-rata nilai BOR pada 10 bangsal di rumah sakit X pada tahun 2020? Jadi ini jumlah bangsal yang ada di rumah sakit X adalah 10. Dari mana? 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Kita bahas soal tersebut. Diketahui, jadi nilai BOR Anda ini, kemudian ini adalah jumlah bangsalnya. Maka kita kalikan F1 kali X1. Jadi F1-nya ada 2, X1-nya adalah 40. 40 kali 2, 80. Kemudian bawahnya 150. Bawahnya lagi 165, dan 65 kali 2, 130. Setelah kita mendapatkan FI kali XI, kemudian kita cari sigmanya atau jumlah totalnya. Jadi jumlah bangsal ada 10 bangsal, sedangkan sigma FI kali XI adalah 525. Jadi ini ditambahkan semua. Bagaimana rumusnya tadi? Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Jadi 525 dibagi 10. Maka rata-rata dari BOR 10 bangsal yang ada di rumah sakit X tadi adalah 52,5. Jawabannya adalah B. Oke, kita sudah tahu bagaimana cara menghitung min pada data tunggal dan data berbobot. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung min dari data berkelompok. Data berkelompok itu apa? Yaitu data yang tiap unitnya terdiri dari kelompok angka yang berukuran besar, yang biasanya disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI, sama dengan tadi. Tetapi di sini kita penjelasannya adalah FI ini adalah frekuensi data ke I, XI-nya ini adalah titik tengah. Karena data berkelompok ini tidak seperti data berbobot tadi di mana datanya adalah tunggal. Kalau data berkelompok ini ada intervalnya. Nah, jadi ada intervalnya sehingga XI di sini adalah titik tengah. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu setengah kali batas bawah ditambah batas atas kelas. Nanti kita bisa mempraktekkan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian sigma FI kali XI yaitu jumlah hasil perkalian setiap titik tengah ini dengan frekuensinya. Kemudian sigma FI ini sama dengan N atau banyaknya data. Oke, langsung kita ke soal. Rata-rata kunjungan pasien pada poli rawat jalan di rumah sakit Y pada tahun 2019 adalah berapa? Dari tabel ini kita lihat. Jadi ini adalah tabel kunjungan pasien pada 12 poli. 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12. Jadi ada 12 poli atau sigma FI-nya adalah 12. Kunjungan pasien ini orang dalam ribuan. Jadi intervalnya dari 1000 sampai 5000, 6000 sampai 10000, sampai yang paling tinggi adalah 21000 sampai 25000 kunjungan pasien pada tahun 2019. Berapa rata-ratanya? Jadi yang dicari adalah rata-rata kunjungan pasien pada poli rawat jalan ini tadi di rumah sakit Z pada tahun 2019. Oke, kita bahas. Jadi kita masukkan tadi tabelnya di mana X ini adalah kunjungan pasien tadi. Jadi ini kita buat X, yang ini adalah F. X-nya 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya. Kemudian FI ini adalah jumlah frekuensi atau polinya tadi, poli rawat jalan. Kemudian kita cari titik tengahnya dulu. Nah, jadi mana sih batas atas, mana batas bawah? Nah, batas bawah adalah yang nilai di depan ini. Ini adalah batas bawah. Ini batas bawah kelas 1, batas bawah kelas 2, batas bawah kelas 3, dan seterusnya. Sedangkan ini adalah batas atas kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya.
Kemudian XI, tadi rumusnya adalah setengah kali dalam kurung batas bawah ditambah batas atas. Berapa hasilnya? Jadi XI adalah setengah kali dalam kurung 1 tambah 5. Didahulukan ya, karena dalam kurung berarti 1 tambah 5 adalah 6, dikali setengah, hasilnya adalah 3. Terus bagaimana dengan X2 pada kelas kedua, batas titik tengah pada kelas kedua? Setengah kali 6 ditambah 10. 6 tambah 10 ada 16, dikali setengah, berarti nilainya adalah 8. X3 begitu juga, 11 tambah 15 berarti 26, dikali setengah berarti 13. Dan seterusnya, ini hasilnya 3, 8, 13, 18, 23. Setelah kita dapatkan titik tengah kelas, kemudian kita kalikan antara FI dan XI-nya tadi. 1 kali 3, 3, 3 kali 8, 24, 4 kali 13, 52, dan seterusnya. Kemudian kita cari sigmanya. Sigma FI hasilnya adalah 12, karena tadi 12 poli. Kemudian sigma FI kali XI, ini dijumlahkan semua, hasilnya adalah 156. Jadi untuk rumus min pada data berkelompok, X bar sama dengan sigma FI kali XI, berarti 156, dibagi sigma FI 12. 156 dibagi 12, hasilnya adalah 13. Jadi rata-rata kunjungan pasien poli rawat jalan Rumah Sakit J tahun 2019 yaitu 13.000 orang. Dalam hal ini kita dapat memilih di sini adalah jawabannya E, 13. Kita sudah mempelajari min, baik itu data tunggal, data berbobot maupun data berkelompok. Sekarang waktunya kita mempelajari tentang median. Oke, median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan, mulai dari data yang terkecil sampai dengan data terbesar. Kalau min tadi kita cari rata-ratanya tanpa harus mengurutkan, tidak masalah. Tetapi kalau median ini kita harus mengurutkan dulu dari data terkecil sampai ke besar. Kemudian kita cari nilai tengahnya yang mana. Itu adalah median. Untuk data tunggal, karena ada data ganjil maupun data genap, maka cara menentukan median untuk data tunggal terlebih dahulu kita urutkan dulu nilainya terkecil sampai terbesar. Untuk data ganjil, rumusnya adalah med sama dengan X dalam kurung N plus 1 dibagi 2 dalam kurung. Med dalam ini adalah median atau nilai tengah, X-nya adalah nilai data, N adalah jumlah data. Terus kalau jumlah datanya genap bagaimana? Rumusnya med sama dengan setengah dalam kurung X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1. Kurung kecil, kemudian kurung kurawal besar. Contoh, kita langsung saja kita bahas untuk median pada data tunggal yang ganjil. Kita lihat pada tanggal 28 Maret ada 5 orang pulang dari puskesmas selama dirawatnya 7, 6, 4, 8, 5. Ingat, hanya 5 orang. Di sini angka 5 adalah ganjil. Artinya kita menggunakan rumus ganjil tadi. Nah, ingat rumus ganjilnya adalah ini. Oke, kita lanjut. Berapa median pada data tersebut? Nah, ini optionnya. Kita bahas bagaimana caranya. Oke, kita lihat med sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. Med di sini adalah X per N-nya tadi berapa jumlah datanya? Ada 5. Ditambah 1 dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2, 3. Berarti medianya terletak pada data ketiga, X3, data ketiga. Kita urutkan terlebih dahulu dari data nilai terkecil ke yang terbesar. Berarti nilai terkecilnya berapa ini? Kita urutkan 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Kita tuliskan 4, 5, 6, 7, 8. Data ketiga adalah nilai mediannya 1, 2, 3. Artinya data ketiga di sini adalah nilainya 6. Jadi median pada data ini adalah 6. Jadi optionnya yang benar adalah D, 6. Nah,
Kemudian pada data tunggal genap, bagaimana caranya? Pada data tanggal 30 April 2021 terdapat 6 orang pulang dari puskesmas. Jadi 6. Ini datanya genap. 7, 6, 4, 5, 5, 3. Saya menggunakan contoh soal di min tadi sama. Berapa median pada data tersebut? Nah, kita bahas lagi, diketahui ini datanya, ditanya median, jawab rumusnya. Jadi kita urutkan dulu datanya 3, 4, 5, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Jadi X3 terletak pada data kelima. Data nomor 5. 1, 2, 3. X4 terletak pada data 5 juga. Kok bisa seperti ini? Gimana rumusnya? Rumusnya ini. Median sama dengan setengah X n per 2 plus dalam kurung n per 2 plus 1. Nah, setengah kita tuliskan setengah. N-nya tadi berapa jumlahnya? Ada 6 data. 6 dibagi 2 berarti X3. 6 bagi 2 plus 1 berarti 3 plus 1, 4. X4. Maka nilai median ini adalah pertengahan antara data ketiga dan data keempat. Begitu cara membacanya. Kita urutkan dari kecil ke besar. 3, 4, 5, 5, 6, 7. Data ketiga mana? 1, 2, 3, 5. Data keempat berapa? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi data ketiga 5, data keempat 5. Setengah dari data ketiga dan keempat, berarti setengah dalam kurung 5 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 5, 10 dibagi 2 atau dikali setengah. Hasilnya adalah 5. Jadi nilai median pada soal ini adalah C atau 5. Oke.